memang dapat informasi tadi siang bahwa dari salah satu maskapai terjadi penembakan di daerah Korowai di Kabupaten Bovendigul. Penerbangan Indonesia kembali mengalami duka setelah sebelumnya pesawat ATR 42500 menabrak sebuah gunung di Sulawesi Selatan. Kini gantian pesawat PK NSR di Papua Selatan, namun beda cerita. Pagi itu, langit Papua terlihat biasa saja. Sebuah pesawat kecil lepas landas dari Tanah Merah. Bukan pesawat militer, bukan misi berbahaya. Di dalamnya hanya warga sipil. 12 orang dewasa, bahkan ada seorang bayi. Penerbangan perintis seperti ini adalah hal rutin. Pesawat kecil inilah yang membawa obat, makanan, dan harapan ke pedalaman yang tidak punya jalan darat. Namun, saat pesawat mulai menurunkan ketinggian menuju landasan Korowai Batu, tiba-tiba suara tidak seharusnya terdengar di dunia penerbangan memecah udara. Tembakan. Pilot segera mengirimkan pesan darurat. Kami ditembaki, mohon lacak posisi kami. Pesawat masih di udara, penumpang panik, dan pilot hanya punya satu pilihan. Karena apa yang akan terjadi setelah pesawat mendarat justru menjadi bagian paling tragis dari kisah ini. Penerbangan itu sebenarnya hanyalah penerbangan rutin. Tanggal 11 Februari 2026, pesawat Cessna Grand Caravan PK SNR milik Smart Air berangkat dari Bandara Tanah Merah pukul 10.38 waktu Indonesia Timur. Tujuannya pendek, hanya menuju Korowai Batu, sebuah landasan kecil di pedalaman Bovendigul. Di banyak wilayah Papua, pesawat seperti ini bukan sekedar transportasi. Ini adalah satu-satunya jalan hidup masyarakat. Tidak ada jalan darat, tidak ada pelabuhan. Jika pesawat tidak datang, maka obat tidak datang. Bahan makanan tidak datang. Bahkan guru dan tenaga kesehatan pun tidak bisa masuk. Di dalam kabin ada 13 penumpang, warga biasa, bukan pejabat, bukan aparat. Mereka hanya ingin pulang. Selama penerbangan semuanya normal, cuaca baik, mesin tidak bermasalah, komunikasi berjalan seperti biasa. Pilot dan kopilot menjalankan prosedur pendaratan ketika pesawat mulai menurunkan ketinggian menuju landasan Korowai Batu. Namun tepat saat pesawat mendekati daratan, sesuatu yang terjadi di sekitar udara. Dari arah hutan di tepi landasan muncul suara letusan pertama. Letusan itu bukan satu kali. Beberapa tembakan terdengar beruntun dari arah pepohonan hutan di sekitar landasan. Pesawat PK NSR saat itu sudah berada pada fase landing, paling rentan dalam penerbangan. Di ketinggian rendah dan kecepatan lambat, pesawat kecil seperti Cessna Caravan hampir tidak punya ruang untuk bermanuver. Ia tidak bisa berbelok tajam, tidak bisa naik cepat, apalagi kembali berputar. Peluru mulai menghantam badan pesawat, kaca jendela pecah, sisi kanan pesawat berlubang. Bahkan tangki bahan bakar dilaporkan bocor. Di dalam kabin, penumpang panik. Mereka sadar ini bukan gangguan mesin. Mereka sedang ditembaki. Dan dalam situasi seperti itu, pilot sebenarnya punya dua pilihan. Mencoba menarik kembali pesawat ke udara atau tetap mendarat. Namun mencoba naik kembali hampir mustahil, kecepatan terlalu rendah. Jarak terlalu dekat dengan tanah, dan setiap detik tembakan terus datang. Maka pilot mengambil keputusan mempertahankan kendali dan tetap mengarahkan pesawat menuju landasan. Itu berarti mereka memilih satu hal, mendaratkan pesawat apapun resikonya. Beberapa detik kemudian roda pesawat akhirnya menyentuh tanah. Pesawat PK NSR berhasil mendarat di landasan kecil Korowai Batu sekitar pukul 11.05 WIT. Pesawat berhenti dengan kondisi rusak, badan penuh lubang peluru, dan dilaporkan bahan bakar mulai menetes di runway. Pintu kabin langsung dibuka dan para penumpang segera keluar dari pesawat.
Dalam situasi panik, mereka berlari menjauh dari landasan menuju area hutan di sekitar bandara untuk mencari perlindungan. Namun untuk saat ini belum ada kepastian mengenai kondisi para penumpang. Aparat dan otoritas setempat belum dapat memastikan apakah mereka sudah berhasil mencapai tempat aman atau masih berada di dalam hutan sekitar lokasi kejadian. Yang jelas, pendaratan itu menyelamatkan seluruh penumpang. Jika pesawat jatuh beberapa detik sebelumnya di hutan pegunungan Papua, kemungkinan besar tidak akan ada yang selamat dan evakuasi hampir mustahil dilakukan. Setelah pesawat berhenti total, kedua pilot ikut meninggalkan kokpit. Mereka berusaha menyelamatkan diri bersama para penumpang dan berlari menuju hutan di sekitar bandara. Di tengah kepanikan, mereka mencoba bersembunyi dari para pelaku yang masih berada di sekitar landasan. Namun, pelarian tersebut tidak berlangsung lama. Keduanya ditemukan oleh kelompok penyerang. Mereka dikejar, ditangkap, lalu dibawa kembali keluar dari hutan menuju area lapangan terbang. Di sanalah tragedi terjadi. Pilot, Kapten Egon Irawan, dan co-pilot Baskoro ditembak di lokasi. Keduanya meninggal di tempat. Ironisnya, beberapa menit sebelumnya, mereka baru saja menyelesaikan pendaratan yang menyelamatkan seluruh penumpang di dalam pesawat. Mereka tidak meninggalkan pesawat saat masih bergerak, tidak meninggalkan kokpit ketika tembakan datang. Mereka tetap mengendalikan pesawat sampai semua orang bisa keluar dengan selamat. Dan setelah semua penumpang berhasil kabur, mereka sendiri tidak sempat pulang. Peristiwa ini ternyata tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia. Beberapa jam setelah kejadian, media internasional mulai memberitakannya. Media Inggris dan Amerika, The Sun UK, dan The Sun US, menulis bahwa pilot dan co-pilot executed on the runway, dieksekusi di landasan setelah pesawat mendarat. Mereka juga mengungkapkan adanya pesan darurat yang sempat dikirimkan dari pesawat, berisi permintaan pelacakan posisi karena kru sedang ditembaki. Rekaman di lokasi menunjukkan pintu pesawat terbuka di runway, kaca pecah, dan lubang peluru di badan pesawat hingga menyebabkan kebocoran bahan bakar. Semua 13 penumpang termasuk seorang balita dilaporkan selamat. Sorotan juga datang dari Asia. Media internasional berbahasa Inggris China Daily melaporkan 2 pilot tewas setelah pesawat Smart Air PKNSR ditembak saat mendarat di Korowai Airstrip, Papua Selatan. Di kawasan Asia Tenggara, kantor berita Malaysia bernama turut mengangkat kejadian yang sama. Mereka menulis pesawat kecil tersebut ditembaki setelah tiba di landasan sekitar pukul 11 waktu setempat, dan identitas kelompok pelaku masih dalam penyelidikan. Bahkan komunitas aviasi global ikut menyorot. Akun penerbangan internasional FL360 Aero menyebut kejadian ini sebagai tragedi besar dunia penerbangan sipil, menegaskan bahwa pilot sempat berlari ke hutan sebelum akhirnya ditangkap dan dibunuh. Banyak media luar menyebut ini sebagai serangan terhadap penerbangan sipil, sebuah insiden keamanan penerbangan. Artinya peristiwa di sebuah landasan kecil di pedalaman Papua kini diperhatikan oleh dunia. Di dalam negeri, reaksi datang dari berbagai pihak. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, memastikan pemerintah langsung berkoordinasi dengan otoritas bandara setempat setelah menerima laporan kejadian. Ia mengkonfirmasi bahwa 2 pilot menjadi korban, sementara seluruh penumpang selamat. Dari kepolisian, Kapolres Boven Digol, AKBP Wisnu Perdana Putra menjelaskan kronologi tragis setelah pendaratan. Pilot dan co-pilot dikejar pelaku, dibawa keluar dari hutan dan kembali ke lapangan terbang, lalu dihabisi di sana. Keduanya meninggal di tempat. Pemerintah pusat melalui Menko Polkam, Jamari Caniago, mengecam keras insiden tersebut. Ia menyebut peristiwa ini sebagai tindakan kriminal serius dan memastikan pelaku akan diburu aparat keamanan. Kejadian penembakan pilot dan co-pilot adalah tindakan kriminal yang sedang ditangani secara serius oleh aparat. Di Parlemen, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menyampaikan bahwa kejadian ini bukan sekedar kasus keamanan biasa. Peristiwa ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan aparat keamanan. Perlindungan terhadap warga sipil, termasuk awak penerbangan, merupakan tanggung jawab negara yang tidak boleh diabaikan. Sementara dari dunia penerbangan, pendiri Susi Air, Susi Pujastuti, menyampaikan duka mendalam atas tragedi ini.
Aviation berduka, mungkin 1 mingguan ini kita akan hentikan beberapa penerbangan di wilayah yang belum sepenuhnya aman. Mohon pengamanan wilayah operasi penerbangan Perintis di Papua. Pihak kepolisian juga menyatakan pengamanan Bandara Perintis akan diperketat karena penerbangan seperti ini merupakan akses vital masyarakat pedalaman, jalur yang membawa logistik, obat-obatan, dan mobilitas warga. Tragedi ini tidak hanya merebut 2 nyawa, tetapi juga memperlihatkan betapa rapuhnya keselamatan penerbangan sipil di wilayah terpencil Indonesia. Pada akhirnya memang belum dipastikan semua penumpang di pesawat itu selamat di dalam hutan. Namun mereka berhasil kabur dari pesawat, berlari menjauh dari bahaya karena satu keputusan yang diambil di udara. Keputusan untuk tetap mendarat meskipun tembakan datang dari bawah. Kapten Egon Irawan dan Baskoro bukan prajurit. Mereka bukan bagian dari operasi militer, bukan pula berada di medan perang. Mereka hanya menjalankan tugas sebagai pilot penerbangan perintis, membawa warga sipil ke pedalaman Papua. Namun pada hari itu tugas biasa berubah menjadi pengorbanan besar. Keduanya tetap memegang kendali pesawat sampai roda menyentuh tanah, sampai pintu terbuka, sampai semua orang keluar dengan selamat. Dan setelah itu mereka tidak pernah kembali. Kadang kepahlawanan tidak terjadi di garis depan peperangan. Ia terjadi di tempat sunyi, di kokpit pesawat kecil di sebuah landasan terpencil. Pengabdian mereka mungkin tidak disaksikan banyak orang saat itu, tetapi kini kisahnya didengar hingga ke berbagai belahan dunia. Sebuah pengingat bahwa ada nyawa yang terselamatkan karena 2 orang memilih bertahan sampai akhir.